Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Amir bin Fuhirah, sahabat Rasulullah yang jenazahnya dimakamkan oleh malaikat. Masa dakwah Rasulullah, kita paham bahwasanya pada kala itu Rasulullah sangat gencar diburu oleh kaum kafir Quraisy. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kebencian yang sangat mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang disampaikannya. Namun banyaknya cacian dan makian yang diterima tak membuat Rasulullah lantas menyerah. Karena pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwasanya di sepanjang perjalanannya dalam berdakwah akan ada para sahabat-sahabat yang terus mendukung dan senantiasa melindunginya. Seperti yang tertuang dalam kisah Amir bin Fuhirah ini. Amir bin Fuhirah merupakan budak milik Abu Bakar. Karena Abu Bakar kala itu memutuskan untuk mengikuti Rasulullah dan memeluk agama Islam, Amir bin Fuhirah pun juga ikut mendapat pengetahuan lebih banyak perihal keislaman. Amir bin Fuhirah dari budak menjadi seorang hafidz. Hingga pada akhirnya Amir bin Fuhirah menjadi salah satu sahabat Nabi yang membantu dalam mengajarkan agama Islam. Betapa Allah yang maha mulia dan maha bijaksana. Hidup Amir bin Fuhirah dinaikkan derajatnya dari seorang budak menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Subhanallah. Pasca sepeninggalnya paman dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dilanda kesedihan yang mendalam. Beliau masih tidak tega kehilangan dua orang penting dalam hidupnya itu. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang tahu akan sepeninggalnya paman Rasulullah malah bersorak gembira. Mereka paham karena semenjak hari itu tidak akan ada yang berani menentang apabila mereka hendak membunuh Rasulullah. Itulah mengapa di momen berkabung tersebut kaum kafir Quraisy berniat ingin membunuh Rasulullah. Mereka sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menancapkan pedang mereka ke dada Muhammad. Ini merupakan kisah yang kita tahu sebagai awal pelarian Rasulullah menuju Madinah. Dalam masa-masa yang sulit itu, Rasulullah pun kabur bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua lari meninggalkan Makkah untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Awalnya, kaum Quraisy berhasil dikelabuhi oleh Ali bin Abi Thalib yang tertidur di ranjang Rasulullah untuk menggantikannya, memberikan waktu untuk Abu Bakar menuntun Rasulullah keluar dari pemukiman. Rasulullah dan Abu Bakar berlalu untuk memanjat Bukit Tsur. Mereka bersembunyi di dalam gua kecil yang ada di bukit tersebut. Kaum Quraisy yang sudah dikelabuhi oleh Ali bin Abi Thalib tidak menyerah begitu saja. Mereka mengikuti jejak samar yang ditinggalkan hanya untuk mencari Rasulullah. Saat mereka sampai di mulut gua Tsur, logika mereka tertipu. Pasalnya, mulut gua tersebut dipenuhi sarang laba-laba. Jadi, tidaklah mungkin apabila seorang masuk dan jaring laba-laba itu masih ada di sana. Itulah kenapa mereka mencari ke arah lain. Di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi kurang lebih selama 3 hari. Dalam masa persembunyian itu, mereka dibantu oleh hamba sahaya Abu Bakar, yakni Amir bin Fuhirah. Amir mengembalakan kambing seperti biasanya. Bersama para pengembala yang lain, dia berangkat pagi sekali dan menjaga ternak-ternaknya untuk merumput. Namun tatkala pulang, Amir sengaja pulang lebih lama dari yang lain. Alasannya adalah agar dia bisa singgah di persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah untuk memberi mereka susu kambing untuk diminum. Kaum Quraisy tidak ada yang tahu akan kegiatan Amir. Pasalnya gelagatnya terlihat santai, dan dia selalu sudah terlihat mengembala kembali di pagi hari. Selama 3 hari dalam persembunyian itulah Rasulullah dan Abu Bakar dijaga oleh Amir bin Fuhirah. Karena kesetiaannya kepada Rasulullah, Amir bin Fuhirah pun dimuliakan oleh kaum muslimin yang lain. Dalam perjalanan dakwah Islam, Amir bin Fuhirah mendapat posisi yang dipercaya dikarenakan keilmuannya dan kemampuannya dalam Al-Quran. Hingga pada akhirnya
Amir bin Fuhairah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada Bani Amir di Najd. Sayangnya, kelompok dakwah tersebut dikhianati dan mengalami pembantaian di Bi'r Ma'unah. Perjalanan mereka dicegat oleh kawanan orang kafir yang diketuai oleh Amir bin Tufail dan Jabbar bin Salma. Pembantaian yang keji itu meluluh lantakkan hampir seluruh kelompok dakwah yang dibentuk Rasulullah. Bahkan Amir bin Fuhairah sendiri ditusuk oleh tombak yang dihantamkan dari tangan Jabbar bin Salma. Meskipun begitu, dalam kematiannya Amir bin Fuhairah berseru lantang kepada Jabbar, "Wallahi, demi Allah, aku telah menang wahai Jabbar bin Salma." Saat jasadnya terkulai roboh, tiba-tiba jenazahnya terangkat ke langit. Kejadian yang luar biasa ini disaksikan oleh Jabbar bin Salma yang membunuhnya. Dia hanya bisa mematung melihat fenomena yang belum pernah ia saksikan itu. Dia diam tak bersuara. Peristiwa diangkatnya Amir bin Fuhairah ke langit itu diriwayatkan dalam riwayat berikut. Urwah mengisahkan bahwa ketika para sahabat yang pergi ke Bi'r Ma'unah terbunuh, hanya Amr bin Umayyah ad-Damri yang ditawan. Kemudian Amr bin Tufail, yakni kafir Quraisy, bertanya kepada Amr bin Umayyah, "Siapa orang ini?" tanya Amr bin Tufail sambil menunjuk kepada salah seorang yang sudah terbunuh. "Itu Amir bin Fuhairah," jawab Amr bin Umayyah. "Setelah ia terbunuh, aku melihat mayatnya diangkat ke atas sehingga berada di antara langit dan bumi. Kemudian dia diletakkan kembali ke bumi." Amir bin Tufail berkata. Namun dalam beberapa riwayat yang lain dikisahkan bahwa jasad Amir bin Fuhairah tidak pernah ditemukan, sehingga menurut riwayat yang dikemukakan Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah mungkin kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi lalu menghilang. Riwayat ini senada dengan riwayat Al-Bukhari dari jalur Urwah yang mengatakan bahwasanya jenazah Amir bin Fuhairah kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwasanya malaikat telah menguburkannya. Dalam riwayat di atas dikatakan juga bahwa Jabbar bin Salma pada akhirnya memeluk ajaran Islam. Dia terus dihantui penasaran atas ucapan yang dicelotehkan oleh Amir bin Fuhairah di akhir hayatnya. Saat dia paham bahwa yang dimaksud menang adalah surga, saat itulah dimana ia memutuskan untuk masuk Islam. Subhanallah. Cerita dari kisah Amir bin Fuhairah di atas merupakan satu dari sekian cerita sahabat Nabi dan perjuangannya. Pengorbanan demi pengorbanan selalu menyakitkan jika dilihat dari satu sudut saja. Namun kenyataan bahwa mereka berjuang demi sesuatu yang dicintai ayalnya menjadi sesuatu yang luar biasa apabila diingat lagi. Semoga saja para pejuang Islam tersebut selalu diberi tempat yang mulia di sisi Allah dan kelak akan dipertemukan kembali kepada Rasulullah SAW dalam kondisi yang terbaik. Amin, amin. Demikian kisah Amir bin Fuhairah, sahabat Rasulullah yang dimakamkan oleh malaikat. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita dan senantiasa mengingatkan kita untuk bersyukur. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.